Salam, selamat pagi kelas 8. Bertemu lagi dalam pelajaran prakarya. Jadi materi kita hari ini adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Dengan video, dengan materi yang sudah Pak Guru berikan, saya berharap kalian sudah memahami materi tersebut. Dan yang utama juga sudah mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan. Nah, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak ini, kita mau membedakan jenisnya dulu. Jadi kerajinan bahan lunak itu, bahan dasarnya itu terbuat dari apa, dan didapatnya bagaimana, cara pengolahannya seperti apa. Harapan saya adalah kamu, peserta didik atau siswa bisa membedakan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kerajinan bahan lunak yang berasal dari alam atau bahan lunak alam. Nah, kerajinan dari bahan lunak alam ini adalah bahan-bahannya yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga diolah secara alami, tidak dicampur dengan zat kimia. Ya, diolah secara alami, tidak dicampur dengan zat kimia. Contohnya adalah kerajinan tanah liat. Kerajinan tanah liat misalnya seperti tempayan, seperti piring. Banyak sekali di sekitar kita yang masih sering kita jumpai kerajinan dari tanah liat. Kemudian ada juga kerajinan dari kulit hewan. Jadi kerajinan kulit hewan seperti tas, sikat pinggang dan sebagainya itu merupakan salah satu contoh dari bahan lunak alam. Ada juga kerajinan dari getah nyatu. Nah, getah nyatu ini di Kalimantan masih ada ditemui. Ya, biasanya orang membuat duplikasi misalnya patung manusia atau membuat kapal. Ini biasa juga getah nyatu ini dipakai, kerajinan ini biasanya dipakai oleh orang-orang suku Dayak di Kalimantan Tengah. Kemudian ada juga yang berasal dari adonan tepung. Ya, dari tepung alam diolah secara alami, dilem, kemudian dibuatlah sebuah karya kerajinan. Kesimpulannya adalah kerajinan dari bahan alam itu kerajinan yang diolah secara alami tanpa melalui campuran zat-zat kimia. Kemudian yang kedua adalah kerajinan dengan bahan lunak buatan. Nah, buatan ini adalah dibuat secara dicampur dengan zat-zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ini sudah dibuat oleh manusia, dicampur dengan zat-zat kimia sehingga bahan baku untuk kerajinan tersebut mudah dibentuk sehingga lembut, elastis, jadi dibentuk untuk kerajinan enak. Cara membuatnya mau dibentuk dalam bentuk apa, misalnya bentuknya manusia, bentuknya bulat, bentuknya persegi, sehingga terjadilah sebuah kerajinan dengan bahan lunak buatan. Contoh bahan lunak buatan itu misalnya fiberglass, lilin atau parafin, gips, sabun. Banyak ya. Ini juga kalau yang buatan ini lebih mudah kita mencari bahan bakunya. Biasanya banyak di sekitar kita. Baik, setelah kamu membaca buku siswa dari halaman 12 sampai dengan halaman 16, saya berharap kamu bisa mengidentifikasi dan bisa membedakan yang mana sih kerajinan dari bahan buatan, yang mana kerajinan dari bahan alam. Harapan saya seperti itu, kamu bisa melihat di rumah kamu. Kan kemarin saya sudah memberikan tugas supaya kamu memfoto atau mencari bahan kerajinan yang ada di rumah. Nah, sekarang tugas kamu lihat ini terbuat dari bahan apa ya? Apakah dari bahan buatan atau dari bahan alam? Harapan saya seperti itu. Kamu bisa membedakan yang mana bahan buatan dan bahan alam. Kemudian kalau sudah kamu identifikasi, itu kamu identifikasi aja yang di rumah itu. Ya, kamu praktek, kamu lihat, cukup kamu lihat, kamu pahami. Ya,
Setelah itu, silahkan kamu kerjakan tugas. Nah, tugas ini wajib dikumpulkan ya. Tugasnya nanti saya buat dalam bentuk formulir. Semua tugasnya kamu tinggal memberikan jawaban benar atau salah berdasarkan buku bacaan dari buku siswa halaman 12 dan halaman sampai dengan halaman 16. Kalau kamu membacanya, kalau kamu memahaminya, tentu kamu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tugas tersebut paling lambat kamu kumpulkan pukul 7 malam atau pukul 19 ya. Saya berharap tidak ada lagi yang lupa menekan turn in atau dikirim dalam setiap pengiriman tugasnya, karena saya masih menemui ada siswa yang lupa mengirimkan tugasnya padahal sudah kerja. Yang kedua adalah jangan sampai kamu lupa dengan password dan email kamu yang diberikan oleh sekolah. Oke ya, selamat bekerja, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, amin. Selamat pagi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan lewat via chat aja. Tidak chat di WA lagi ya, chatnya di Teams. Oke, terima kasih, selamat bekerja.